pengen mempersatukan ayah dan ibunya atau papah dan mamanya yang sudah 5 tahun ini bercerai. Jihan ini umurnya 20 tahun, tapi niat dan tujuannya untuk mempersatukan kedua orang tuanya itu sangat mulia sekali. Yang mana nih rumahnya, bro? Ini sih. Nice. Belum kita cerita banyak sama Jihan, tiba-tiba Jihan ini keluar sama ibunya dalam keadaan nangis. Air matanya bercucuran, berkaca-kaca. Ini ada apa ini, Bu? Kenapa, Ibu? Kenapa Jihan mamanya? Gak apa-apa, kalau ada masalah apa-apa bilang sama kita, mungkin kita bisa bantu. Iya, maaf Ibu, kita lagi mau ketemu sama Jihan sama ibunya. Maaf Ibu, siapa? Ini jadi ngundang orang TV. Jangan mentang-mentang saudaranya kerja di tempat TV ya. Enaknya aja. Ini ada orang pas rumahnya di sebelah, tiba-tiba orang ini marah-marah. Dia bilang bahwa dia nggak takut kalau Jihan dan ibunya membawa media. Dia nggak peduli kalau Jihan dan ibunya ini bawa berita semuanya supaya orang ini dimasukkan ke TV. Dia nggak peduli. Maksudnya apa ini? Ini loh Mas, ibu ini kan ngontrak di tempat saya. Udah 2 bulan dia tuh nggak bayar. Saya tuh udah capek Mas, tiap hari minta sama dia. Katanya besok lah, besok dulu. Sampai kapan? Saya kan juga butuh uang. Suami saya juga kerjanya sabutan. Tiap hari juga saya juga makan dari mana Mas? Dari sini doang, uang kontrakan. Jadi orang yang keluar di rumah sebelahnya Jihan ini adalah pemilik kontrakan. Dia marah, dia ngamuk di situ. Karena Jihan sama ibunya belum bayar kontrakan, 2 bulan nunggak katanya. Nih, terakhir nih, bulan September. Sekarang udah November ini. Mau sampai kapan ini begini terus? Saya juga butuh biaya. Tolong deh Mas, kasih tahu ke Bu Nartinya nih. Kalau memang dia nggak bisa bayar, udah sore ini juga diangkat kaki aja dari sini. Saya mau kontrakin ke tempat lain aja. Banyak orang yang menunggu kontrakan ini kosong. Bu, jangan Bu, kita mau tinggal di mana? Ibu. Jihan pun cerita sama gue, kita belum punya uang mas. Makanya kita belum bayar. Saya suruh sabar ibu itu, nanti saya akan cicil pelan-pelan. Dia nggak mau. Dia malah marah-marah. Ya beginilah akhirnya. Sebenarnya ada apa Mas? Mbak, kok Jadi? rame-rame begini? Maaf ibu belum tahu. Jihan harus bilang sama ibunya. Iya, persetujuan orang tua itu kan penting, apalagi seorang ibu di sini. Jadi gini ibu, ini kita datang ke sini itu mau bantuin Jihan. Katanya dia pengen mencari bapaknya. Kenapa kamu nggak bilang sama Mama? Takut Mama marah. Mama selalu marah kalau aku ngomongin soal Papa. Tapi kamu sudah nggak ada. Papa masih ada, Ma. Papa masih ada. Aku mau cari Papa. Mas Mandala, ini kebenaran nih. Saudara saya nelfon nih. Ada yang mencari kontrakan. Oh iya. Langsung aja ke sini ya. Kebenaran nih, ini ada yang mau keluar nih. Ibu pemilik kontrakan nggak mau tahu. Dia marah-marah, malah dia ngancam. Nanti sore ada orang yang mau mengisi kontrakannya Jihan dan ibunya. Ibu,
Gini Bu, ya ini kan lagi ada masalah keluarganya. Tolong kasih kesempatan dulu. Kalau untuk hari ini dia keluar kan kasihan Ibu. Iya. Ya gimana dong Mas? Masa saya nunggu-nunggu dia melulu? Bilangnya besok. Ini udah 2 bulan. Ya udah gini aja, biar saya yang bayarin kontrakannya, Bu ya. Ya nanti kalongking sini kalongking urusin ini. Ibu kontrakannya kita berusaha kasih tahu, berusaha kita masukkan supaya sabar, supaya tenang, supaya lebih menghargai orang, tapi nggak bisa. Dia tetap ngeyel, dia tetap ngotot minta uang kontrakannya. Ya udah akhirnya gue bilang sama dia, ya udah Ibu biar saya bayar kontrakannya. 2 bulan saya bayar, Ibu tenang dan tolong jangan ganggu kita. Dia mau. Ma, aku pengen mama sama papa balikan lagi, Ma. Mama nggak mau, Jihan. Ma, mari Ibu. Jadi ternyata ibunya nggak setuju Jihan itu ikut acara ini. Makanya begitu tahu kita jelasin kita membantu Jihan dan keluarganya untuk mencari bapaknya, dia langsung shock di situ. Ibunya Jihan langsung shock, langsung kaget dan dia langsung pusing kepalanya. Aku nyari papa dulu ya, Ma. Mama jangan marah, Ma. Nanti ada tim dari Antv yang jagain mama di sini. Aku nggak lama, Ma. Akhirnya Jihan ini sepakat pengen melanjutkan pencarian. Tujuan dia cuma satu, pengen persatukan ayah dan ibunya. Bu, permisi dulu Bu ya. Iya, kita pamit. Cepat sembuh, Ibu. Nanti ditemenin sama tim saya Bu ya, 1 orang ya. Yaudah akhirnya kita langsung melanjutkan pencarian. Jihan cerita sepanjang perjalanan menuju ke lokasi yang pertama bahwa Jihan ini sudah berusaha nyari ayahnya atau papahnya di tempat kontrakan dia yang lama. Ternyata di kontrakan yang lama bapaknya sudah pindah. Kita boleh tahu bapak kamu orangnya gimana sih? Papa tuh baik banget. Sebelum cerai sama mama 5 tahun yang lalu, itu sebenarnya semua itu baik-baik aja, Kak. Maksudnya papa tuh orangnya sayang banget sama aku. Kayak aku mau minta apa biarpun papa nggak punya tuh papa usahain banget buat ngasih ke aku. Papa tuh waktu kecil tuh papa selalu gendong aku, Kak. Kemana-mana aku sakit papa yang antar aku berobat. Cuma aku nggak tahu waktu mama minta cerai ke papa tuh mama bilang katanya papa itu selingkuh. Buat aku tuh nggak mungkin karena papa baik banget, Kak. Papa tuh nggak mungkin kayak gitu. Dan Jihan ini yakin sekali kalau ayahnya itu nggak pernah selingkuh. Ayahnya sayang sama Jihan, ayahnya juga sayang sama ibunya. Dan ayahnya juga udah pernah cerita bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin berpisah. Nah tapi kenapa kok ibunya ini nekat pengen cerai sama ayahnya? Siapapun nanya ke mama cuma bilang papa selingkuh dan mama udah nggak mau lagi. Nggak tahu mama nggak pernah mau cerita soal itu. Mama cuma bilang papa selingkuh dan mama nggak mau lagi. Jihan kasihan sama ayahnya. Ayahnya ini sudah tua, umurnya 50 tahun lebih. Tinggal sebatang kara dan tidak menikah lagi. Bayangkan, harusnya kalau ayahnya ini selingkuh, harusnya ayahnya menikah sama tuanya, menikah sama orang lain. Kok ini nggak mau menikah lagi? Dan ayahnya tidak ada yang merawat. Berarti tidak ada masalah dong dengan ayahnya tidak selingkuh dong. Ya, jadi ini kita mau cari kemana? Karena kontrakan papa kamu yang lama kamu udah kesana. Terus dia nggak ada. Nggak ada. Udah nanya sama pemilik kontrakannya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tetangga juga udah nggak tahu. Tapi ini sih aku baru inget kalau misalnya yang nempatin kontrakan papa di kontrakan lama itu bilang katanya papa pindah ke kontrakan yang baru. Ternyata aku udah sempet samperin ke sana. Cuma aku tanya orang di kontrakan yang baru itu, mereka juga nggak tahu di mana papa. Gitu. Kontrakan yang baru, berarti dia baru pindah ke situ. Udah berapa lama pindahnya? Ada 2 bulan?
kayaknya 2 atau 3 bulan gitu deh kak. Aku 2 atau 3 bulan ya. Kamu udah nanya belum sama pedagang mungkin di sana biasa nongkrong di sana? Biasa orang-orang kan kalau makan itu sambil ngobrol. Udah nanya belum? aku udah nanya sih, tapi juga mereka nggak tahu gitu. Terus sampai yang punya kosannya juga aku cari-cari, yang punya kontrakan itu juga lagi di luar kota gitu katanya sih. Oh, di luar kota? Tapi bener papa kamu mau pindahnya ke situ. Ya katanya sih bener, cuma aku pas tanya ke sana orang-orangnya nggak tahu kak. Kejadian pertama datang ke kontrakannya Pak Haji Sumanto. Katanya Jihan pernah datang ke sana, tapi nggak dapat informasi apa-apa. Ya udah kita coba lagi datang ke sana dengan harapan kita bisa tanya sama warga setempat. Nah, sampainya di kontrakannya Pak Haji Sumanto, ternyata kontrakannya tertutup. Ada orang ya? Assalamualaikum. Bapak. Assalamualaikum. Bapak. Pak. Kita ketok pintunya, tiba-tiba pintu dibuka, dilihat tutup lagi jedor. Loh, siapa ini orang? Ngapain coba orang ini? Kita ngetok pintu baik-baik kok, kita kulon nuwun baik-baik, kita permisi juga baik-baik. Tiba-tiba dari dalam rumah dibuka pintunya, dia cuma ngintip sedikit, kemudian langsung tutup lagi, buah pintunya. Kita penasaran dong, siapa yang di dalam rumah itu? Bukan, ini bukan untuk nyari bapak, bukan. Pak, kita mau nanya tentang Pak Haji. Pak keluar sebentar pak. Oh, dia mau ngasih informasi, asalkan nggak ada kamera kan? Yaudah, saya masuk deh Pak. Kak aku aja Pak, deh, Kak yang nanya jangan kak. kamu perempuan nih, kamu tidak apa-apain di So sana. kamu di sini aja sama aku ya. Iya Pak, saya masuk deh. Iya, nggak pakai kamera deh. Tuh, Bapak berdua. Kamu ketawa. Ayo. Ya, tunggu sini, Ron. Kamu masuk aja. Kamu tunggu sini. Iya Pak, saya masuk Pak. Ya. Ada apa sih Pak sebenarnya? Nah, ternyata orang ini mengizinkan gue masuk ke dalam rumahnya, tapi dengan syarat tanpa kamera. Ya udah, gue masuk ke dalam rumah, kamera coba ngumpet-ngumpet ngambil gambar kita. Di situ ternyata dia memperkenalkan diri, dia adalah pemilik kontrakan yang ada di situ. Ini benar. Lihat mas. Oh, dia tinggal di sini dulu. Pelan-pelan. Oh, dia belum bayar kontrakan. Nah, terus akhirnya bapak usir. Janda. Sorry. Ini janda siapa? Mas udah ngecuk mas. Ntar dia curiga. Temennya Pak Haji mas. Ini tetangga juga ngeliatin lagi, ntar kita dikira ngapa-ngapain. Jadi orang ini adalah pemilik kontrakan. Dia cerita bahwa Pak Haji Sumanto ini sudah keluar dari kontrakannya dan itu pun sama dia diusir. Mana kak? Gimana? Iya. Gimana? Lama banget? Tadi emang dia pengen ngomong berdua. Karena dia nggak mau ada gambar begini. Aku juga nggak tahu maksudnya apa. Tapi dia cerita, apa kamu emang bener kontrak di sini emang bener. Cuman dia nggak bisa bayar, nggak bisa bayar kontrakan juga. Terus jadi papanya ada di mana? Nunggak kontrakannya, nunggak dan diusir. Memang keadaan ekonomi Pak Haji Sumanto ini kurang. Pak Haji Sumanto ini lagi banyak masalah. Saya tidak bisa bayar kontrakan. Nah, bahkan pemilik kontrakan ini juga sudah nagih ke temannya Pak Haji Sumanto yang namanya Tamara. Sama tadi itu pemiliknya. Oh benar, itu berarti pemiliknya.
Iya, dia nggak bisa bayar, diusir. Terus? Sampai didatengin ke teman-temannya. Ada salah satu temennya itu didatengin sama yang punya kontrakan ini. Ngedatengin Ngedatengin temen untuk- papanya. Iya, Iya. namanya Tamara. Cewek berarti. Iya. Ya, katanya deket sama papa kamu. Cuman dia nggak tahu hubungannya apa. Enggak, papaku nggak kayak gitu orangnya kak. Nggak mungkin papaku deket sama perempuan kayak gitu. Kan aku cuma dapat informasi dari pemilik kontrakan. Dan ditagih ke janda itu juga ternyata nggak bisa bayar juga. Terus sekarang tinggal di mana itu? Nggak tahu. Karena merasa dia membutuhkan uang yang selama ini belum dibayarkan sama Pak Sumanto, pemilik kontrakan ini marah gitu loh. Mana uangnya? Kok belum dibayar sama sekali? Sampai pemilik kontrakan ini datang ke rumahnya Tamara. Di rumahnya Tamara dia mencari di mana keberadaannya Pak Haji Sumanto, tapi nggak ada. Alamatnya di mana kak? Alamat siapa? Alamat Tamara siapa lah itu? Ya tadi sih udah ngasih informasi bahwa dia pernah datang ke rumah janda itu di daerah Cipulir. Ya, Larangan Indah. Ya, Cipulir, Larangan Indah. Kita ke sana kak. Ayo, kak. Siapa tahu kamu Enggak, ada aku di mau sana. nanya sama kamu, Tamara ini kamu kenal nggak? Aku nggak tahu sama sekali. Aku nggak tahu setahu aku tuh papa nggak pernah deket sama perempuan lain. Perempuan manapun nggak pernah kak. Itu tadi bilang dia deket sama Tamara. Ya kali Kemana-mana bohong. bareng. Nggak tahu kak. Kalau bohong buat apa? Untungnya apa dia bohong? Ya nggak tahu, ya udah kita datengin aja dulu ke sana. Ya udah nanti kita coba tim coba ngecek dulu ya ke Cipulir ya, Larangan Indah ya. Dapat alamat rumahnya Tamara, katanya teman dekatnya Pak Haji Sumanto. Kita langsung menuju ke sana. Nah, ternyata orang-orang di sana kenal sama namanya Tamara. Oh, itu Mas. Itu rumahnya Batu Bata itu rumahnya. Ini rumahnya. Kok dijual? Kok rumahnya dijual? Bener nggak sih alamatnya? Tadi kata orang itu ini ada bata-batanya. Batanya. Kita panggil-panggil permisi, assalamualaikum, kula nuwun, permisi. Ada jawaban rumahnya. Berarti rumah ini benar-benar dijual. Dan Tamara sama Pak Haji Sumanto kemana? Coba tanya orang ya. Ada orang sini nggak? Ada orang sini nggak? Ada orang sini ya? Coba tanya orang sini. Coba deh kamu teriak aja, saya tuh gemboknya di dalam. Siapa tahu orangnya ada di dalam. Misi Pak. Ini tanya siapa? Tanya orang dong kalau nggak ada. Coba tanya dulu. Ah, tanya itu ibu itu dulu. Gue coba cari tahu dulu ya. Coba cari tahu dulu. Nggak ada orang sini ya? Tanya ibu tadi aja kenapa tuh? Oh, dia. Kenapa dijual gimana? Itu Albar tuh. Gimana bro? Iya betul. Ini rumahnya Ibu Tamara, tapi dijual bro. Dijual? Dijual. Terus ibu Tamaranya kemana? Ibu Tamara udah nggak di sini lagi, udah kabur. Udah coba hubungi aja itu nomornya. Udah pergi? Ibunya pun nggak tahu. Dia dijualnya kenapa? Pokoknya pergi aja. Akhirnya kita inisiatif coba telepon. Nomor telepon yang ada di informasi rumah dijual itu. Siapa tahu aja dapat petunjuk di mana keberadaannya Tamara dan di mana keberadaannya Bapak Haji Sumanto. Halo Pak.
Dari teman bapak namanya Alfi. Iya, oh jadi bapak bantu jual aja. Oh gitu, Alfi. Jadi ternyata Irawan ini cuma membantu proses menjualkan rumahnya Tamara. Dia nggak kenal sama Tamara, dia juga nggak kenal sama Pak Haji Sumanto. Irawan ini bilang bahwa yang kenal sama Tamara dan Pak Haji Sumanto ini adalah kawannya yang namanya adalah Ibu Alfi. Boleh Pak, kalau begitu Pak, saya minta nomornya Pak ya. Oke, makasih Pak ya, saya tunggu Pak ya. Oke Pak. Jadi rumah ini bukan punya Ibu Tamara. Ya, jadi kemungkinan papa kamu nggak ada di sini. Dan yang tahu papa kamu cuma Ibu Tamara. Nah, untuk tari Ibu Tamara ini tadi itu kita harus ngobrol sama Ibu Alfi. Bu Alfi itu di mana dia? Ibu Alfi atau ini nanti Pak Irawan akan hubung kita. Oh. Iya. Pak Irawan akan ngasih kabar sama kita. Nanti kita tunggu aja sebentar lagi ya. Gak lama kemudian Pak Irawan ini WA ke gue, dapat informasi alamat rumahnya Ibu Alfi. Begitu dapat alamat rumahnya Ibu Alfi, kita menuju ke sana dan ternyata itu adalah tempat usaha. Permisi. Ya Ibu, mohon maaf, kita mau nanya, ini benar tempat usahanya Ibu Alfi? Iya benar Pak. Iya. Oh Ibu sendiri? Iya. Saya Mandala. Iya, ini kenalin Feli. Oh iya. Halo. Ini kenalin, ini Jihan Ibu. Oh iya. Iya. Silakan duduk. Kita jelasin maksud dan kedatangan kita. Awalnya dia bingung. Ibu Alfi ini awalnya bingung, ada apa ini, kenapa ini bisa ke sini? Kita jelaskan di situ bahwa tujuan kita adalah pengen mencari seseorang yang namanya Pak Haji Sumanto dengan Tamara. Ya waktu dulu dia sama datang sini minjem dana. Ya udah aku kasih tahu yang Pak Irawan itu. Terus? Setelah itu dia bicara katanya mau buka kafe, sempet dia mau join sama aku bilang aku nggak bisa. Siapa yang buka kafe? Tamara dengan Pak Haji ini nih. Oh berdua ini? Berdua itu. Itu rumah siapa? Tamara? Rumah Tamara? Iya. Oh, berarti Tamara ini berusaha untuk menjaminkan rumahnya supaya dapat uang untuk buka usaha. Iya. Gitu. Tunggu deh, kok dia bisa seniat itu ya? Mereka ada hubungan apa tuh? Kok kayaknya Iya, ada maksudnya. Pasti ada hubungan kayak pacaran gitulah. Kalau aku lihat sih begitu. Enggak, taruh. Papa aku nggak kayak gitu. Papa aku tuh semenjak cerai dari mamaku, dia tuh nggak deket sama siapapun, enggak. Tapi yang aku lihat begitu sih memang. Gimana, Kesini Ibu? juga dia gandengan, duduk selalu nempel berduaan Oh, gitu. gandengan? Iya, gandengan. Berdua ini? Berdua Enggak, memang ibu berdua ini pasti aja. bohong. Ibu ini pasti bohong. Papa aku nggak kayak gitu orangnya. Aku yang ngelihat. Kamu kan nggak ngelihat. Saya nggak lihat dia datang berdua, gandengan, duduk gitu loh. Sebentar, kamu duduk dulu. Ini kan kita baru nanya. Maaf ya, ini Iya. siapa ya? Ini anaknya Pak Haji. iya, itu kamu dulu. Pak Haji yang sama Ibu Tamara itu, ini anaknya. Oh, saya nggak tahu dia cuma putri sebesar ini ya. Iya Ibu, jadi emang Pak Haji ini udah 5 bulan ini kan nggak ada kabar. Anaknya juga nggak dikasih tahu. Nah, makanya kaget begitu tahu katanya deket sama Ibu Tamara. Tapi benar mereka deket Ibu? Iya. Ibu lihat ngeliat sih, sendiri? Saya nggak sendiri. Nah ini kan terakhir katanya mereka pinjam uang dan uangnya tidak dikembalikan lagi. Benar itu Ibu? Pak Irawannya telepon saya juga nggak enak ditelepon-teleponin. Gimana janjinya tuh teman kamu si Tamara, sampai aku cari, aku telepon nomor handphonenya susah dihubungin. Nah sekarang Ibu tahu nggak di mana Pak Haji ini Ibu? Bekerja di toko bangunan di Rawamangun. Punyanya siapa? Toko bangunannya? Haji Ramdhani, Haji Ramdhani. Rawamangun. Tamaranya Ibu sekarang tinggal di mana? Tamaranya? Nggak tahu dari mana. Ibu katanya temennya. Ya kan dulu, sekarang ini saya nggak tahu di mana. Kamu bukan. Oh, mau kemana? Kita langsung ke tempatnya yang tadi dibilang aja. Aku males di sini, nggak jelas gitu. Enak aja kamu bilang nggak jelas. Kamu kan nggak tahu Pegang. apa-apa. Ibu apaan sih? Ayo deh. Kamu dia Males nggak di tahu sini, tau apa-apa. nggak? Oke
kayak bilang Aku papa aku punya tahu. pacar lah, jalan sama cewek lah. Memang bener aku ngeliat kenyataan sendiri soalnya. Enggak, papa aku nggak kayak gitu, titik. Klien kita yang namanya Jihan ini nggak setuju. Dia nggak percaya, dia nggak terima karena bapaknya merasa diserang. Ya udah Ibu, makasih banyak Bu ya. Kalau begitu ya, mohon maaf ini. Ya, mohon maaf mengganggu sebentar Ibu ya. Ya. Iya. Tim coba ngecek dulu toko material pemiliknya Haji Ramdhani, bener nggak masih ada toko material itu. Setelah tim ngecek keberadaannya, bener ada toko material namanya. Ada fotonya kita Pak. Coba lihat Pak. Oh Pak Haji, iya saya kenal. Saya kenal. Dulu dia emang kerja di sini. Sebelum bapak saya ngasih ke saya. Pak Haji Sumanto ini pernah kerja di sini? Tapi udah nggak di sini. Oh, udah nggak kerja di sini? Iya. Nah, anaknya pemilik material ini cerita kalau Pak Haji Sumanto ini memang pernah kerja di situ sebagai pengirim barang, ya pengirim material lah ke sana kemari. Nah, ternyata bermasalah. Maaf sebelumnya nih Mbak. Pak Haji ini dulu kepercayaan bapak saya, cuman setiap ngirim barang uang itu ditilang. Enggak, papa aku nggak mungkin kayak gitu. Papa aku orang baik. Enggak kak, papa aku nggak kayak gitu. Nggak mungkin, itu bukan papa aku pasti. Pasti salah orang. Gimana nggak salah, saya kenal sama bapak Mbak. Saya pernah bercanda di sini, saya pernah ngobrol sama bapak Mbak. Cuman Tapi papaku orangnya jujur, papaku jujur kak. Nggak mungkin papaku kayak gitu. Maaf Mas, ini dia melakukan itu memang ketahuan dia ngambil uang. iya, Kebukti, ada saksinya. Kebukti. Ada saksinya. ada. Kaget dong anaknya. Masa ayah saya begitu sih, nggak mungkin. Saya kenal ayah saya nggak mungkin mengambil barang punyanya orang lain. Ayah saya nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Mungkin dia selama ini deket sama siapa Pak kerja di sini Pak? Mungkin ada temennya yang di sini, mungkin bisa saya tanyain. Oh gini Mas, saya punya teman dari kuli di sini. Katanya itu Pak Haji jadi kuli bangun di Jagakarsa sana. Dia selama ini deket sama siapa Pak kerja di sini Pak? Mungkin ada temennya yang di sini, mungkin bisa saya tanyain. Oh gini Mas, saya punya teman dari kuli di sini. Katanya itu Pak Haji jadi kuli bangun di Pak Haji Sumanto ini sekarang jadi kuli bangunan, nggak copot tempatnya dari sini. Akhirnya kita lanjut pencarian di tempat bangunan di mana Pak Haji Sumanto kerja sebagai kuli bangunan di sana. Yuk kita coba cek ya ke tempat bangunan yang di dekat masjid ya. Coba Albar, coba kita tolong cariin ada toko bangunan di sekitar masjid. Ya. Langsung ke sana aja ya. Yuk. Kamu kenapa diem aja? Mau apa? Nih. Kan malam-malam biasanya gitu udah ya. Misi Pak. Jadi kalau yang ini agak kokoh Pak ya? Yang mana Pak? Yang ini sebelah sini ya? Kurang kenceng. Oke. Misi Pak. Pak, maaf Pak. Malam Pak. Malam. Ya, sorry ini malam-malam ganggu Pak. Ya, Ya, bisa ngobrol sebentar Pak? boleh. Saya Mandala. Ya agak sini aja Pak. Begitu kita mau masuk, kita lagi ngobrol sama mandornya, tiba-tiba Luar aja pak. Iya, lagi bangun-bangun Pak ya? Udah berapa persen Pak bangunannya? Ini udah hampir 75%. 75%. Papa! Kenapa Pak? Kenapa? Udah jatuh. Ya Allah. Kenapa Pak? Ada seorang tukang jatuh di lantai 2 ke lantai 1. Terkapar dia di situ. Hah?
Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Hah? Ada apa ini? Jatuh? Dibantu. Hah? Kenapa Pak? Kenapa? Mau dibantu? Dia nangis, dipikirnya bapaknya yang luka. Dipikirnya bapaknya yang saya tidak sehat. Dipikirnya bapaknya jatuh di lantai 2. Penasaran dia ini takut dia. Tungguin Pak, hah? Hah? Coba. Akhirnya kita tolong, kita bantu sekuat tenaga. Walaupun kita nggak kenal orang ini, tapi kita bantu, kita tolong. Gres, bantuin Gres, ya Gres. Ayo Gres, bantuin Gres. Gres, bantuin Gres. Ayo. Awas saya, Mak. Ayo bantuin dong, bantuin dong. Yaudah, gue panggil tim, yaudah, bawa dia ke rumah sakit. Ya, cek kakinya, cek tempat bidang bata. Oh, Pak, bisa, Pak. Ini gara-gara siapa yang bisa bikin? Nggak tahu, Pak, dia jatuh, Pak, dari tangga, Pak. Hah? Ya Pak, ini Pak, ada tuh Pak ya, bawa Pak ya. Ayo Pak. Jangan gini, pegangin sini aja, pegangin sini Pak. Patah itu Pak. Patah Pak, yang sini, sebelah sini Pak. Yuk bantuin, Abar. Abar, bantuin dong. Iya Pak, maaf Pak, kita nggak tahu kalau Bapak lagi kerja. Saya pikir ada yang kerja, kan ini malam ada yang kerja ini Pak. Ada, kita kan lembur sudah mau selesai ini apa? Iya soalnya sudah mau selesai. Ya kita nggak tahu Pak, kalau ternyata ada yang kerja. Ini mohon maaf sekali nih kalau jadinya ngerepotin ini, aduh. Jadi gini Pak, ini sebenarnya kita terpaksa datang ke sini malam-malam. Iya, karena kita mau bantuin orang. Ini sebenarnya namanya Mbak Jihan, dia pengen cari bapaknya. Katanya bapaknya kerja di sini sebagai tukang. Siapa nama bapaknya? Pak Aji. Aji Sumanto, Pak. Oh, Pak Haji sudah tidak bekerja lagi. Hah? Ya, akhirnya si mandornya cerita, ya kalau Pak Haji Sumanto udah nggak kerja di situ lagi, dia sakit-sakitan, dia lemah orangnya. Ya kita kan sempat datang ke material, ya material yang dia pertama kali kerja, dia kan ngirim-ngirim barang. Makanya kerja di sini sebagai tukang, di material juga dibilangnya kerja kurang bagus. Di sini juga sama. Iya benar Pak. Kita sudah mau selesai, dia kerjaan itu agak lambat. Agak lambat maksudnya kenapa? Ya dia lama, bekerjanya dia lama. Oh gitu ya. Mungkin karena kurang sehat juga. Kurang sehat. Jihan kaget, sakit-sakitan. Iya, sakit-sakitan, dia lemah. Jadi takutnya kenapa-kenapa, akhirnya kita pecat. Dia Kenapa tahu nggak? Jadi saya batuk-batuk sih. Ini dia istirahat karena sakit atau istirahat karena malas Pak? Kan ada macam-macam Iya, nih Pak. dia kadang juga Sakit ini. dia izin, tapi istirahatnya terlalu lama gitu Mas. Oh, karena sakit itu mungkin Pak. Oh, saya kurang paham karena di sini karena batuk aja saya lihat. Oh gitu. Nah sekarang dia di mana Pak? Oh sekarang dia di pasar kali, mungkin Jihan bisa lihat ke sana. Pasar mana Pak? Yang sini ini. Pasar yang dekat ini, dekat bangunan saya ini. Oh. Coba gini Jihan sama Mas ini ke pasar, tanya tukang parkir namanya Godil. Dapat informasi dari mandornya kalau Pak Haji Sumanto ini sekarang kerja di pasar. Coba aja Mas, Mbak cari di pasar sana. Atau cari tukang parkir namanya Kodil. Kodil ini tahu di mana keberadaannya Pak Haji Sumanto. Oke. Udah Pak, kalau gitu makasih banyak Pak. Oke, Maaf ini makasih, malam-malam Mas. ganggu Iya. Pak. Jadi nggak enak. Semoga ketemu ya orang tuanya ya. Pak mari Pak ya, kita pamit Iya, dulu Pak ya. makasih, hati-hati Ya, ya. ya. Kita datang ke pasarnya, kita tanya satu orang, dua orang di sana, kenal nggak yang namanya Kodir? Katanya tukang parkir. Oh Mas di sana Mas. Kita datengin tempat itu, kita ngeliat dari jauh, kok ada beberapa orang ngumpul-ngumpul ya. Ada beberapa orang ngumpul-ngumpul di sana, nggak tahu itu ngapain. Bang. Dulu. Loh, kenapa nih kok lari Bang? Hah? Kok udah kabur sih? Bang, abang tahu nggak namanya Kodil mana? Godil tadi lari sana. Yang kecil ini? Loh, yang mana ke sana tadi? Loh, kenapa lari? Hah, Mana kenapa? sih? Mana sih lari? Hah? Mana dia? Pas kita datengin mereka kotak kacau, lari takutan di situ. Wah, kemana-mana. Tim kita ngasih tahu itu Kodil ada di sana, Kodil ada di sana. Kejar kita lari di situ, lari ngejar namanya Kodil. Lari dia masuk gang ke gang yang lain. Kemudian pas dia masuk gang kecil buntu di situ.
Ampun. Iya, udah nggak usah makanya lu ngapain kabur? Hah? Ya, kirain saya digerebek. Enggak, saya nggak mabuk kok. Siapa yang nuduh lu mabuk? Terus ini Lu ada berarti apa? mabuk tadi ya? Enggak. Iya, kita nggak nuduh lu mabuk kok makanya. Lu ngapain kamu? Kita kan mau nanya baik-baik. Tujuan kita nggak mau ribut, enggak. Kita mau minta tolong. Pas kita bilang kita mau minta tolong, dia tuh mau tenang, mau rileks di situ. Kita tanya sama Godil. Kenal Pak Haji nggak? Pak Haji. Haji Sumanto. Kenal nggak Pak Haji? Iya, Bang Haji. Kenal Pak Haji? Kenal Bang Haji. Kenal Haji banget. Sumanto. Ini lihat dulu mukanya nih. Ya bener ini Bang Haji. Ya ini Haji kuli bangunan kan? Haji Sumanto. Pak Haji Mas. Sumanto kuli bangunan kan? Iya, Pak Haji. Bang Haji, iya. Bener dia kerja di sana? Iya, dulu Di dia tempat kerja. parkir lu situ, di area situ? Iya, di area situ. Kerja apa dia? Dia tukang buah. Tahu dia tukang buah di situ. Awalnya. Iya, Nah, awalnya. terus sekarang Sekarang dia udah jadi tukang panggul. tukang panggul. Gue sempat kesel juga sama Godil, ngomongnya bisa dipercaya nggak sih? Awalnya jual buah, sekarang mau jadi kuli panggul. Tapi Godil ini meyakinkan gue, bener mas saya nggak bohong. Kok bisa jadi kuli panggul kok tukang buah gimana sih? Coba ngomongnya bener dong. Dia itu jadi tukang buah, sering ngurangin timbangan gitu. Ngurangin timbangan. Nggak bohong loh. Enggak beneran. Ngapain harus ngurangin timbangan? Ya mungkin buat nambah penghasilan kan. Jadi kalau deal ini ceritanya nggak bisa dipegang ya orang. Berubah-ubah. Jadinya Jihan ini marah sama dia, ngamuk sama dia. Dorong, mau digampar di situ. Kak, terus Kak, ini nggak benar nih, ini pasti dia ngaco nih Kak. Enggak beneran. Enggak, papa aku nggak kayak gitu orangnya. Enggak itu beneran. Enggak, bokap gue nggak kayak gitu, jangan bohong lo ya. Bener. Diam lo, diam. Bener. Diam. Dia pernah kerja di tukang buah. Enggak. Kamu tenang dulu, kamu tenang dulu dong. Belum dijelasin. Jualan buah dulu, tapi dia sering ngurangin timbangan. Makanya tetangga di sini itu lama kelamaan tahu tentang apa yang dilakuin sama Bang Haji. Mabok nih, dia pasti mabok nih. Enggak mungkin. Sadar. Nah sekarang dia di mana sekarang? Sekarang sih saya dengar-dengar dia itu jadi kuli panggul di sebelah pasar situ tuh. Panggul. Kuli panggul. Panggul nih Kok gimana? jauh amat dari juragan apa tukang buah sekarang ke kuli panggul? Dia jualan buah tapi suka nipu. Makanya dia itu digerebek. Lama kelamaan dia bangkrut. Mungkin dia terpaksa jadi kuli panggul di pasar sini. Terakhir saya pernah lihat dia ini menjadi kuli panggul di toko beras. Coba aja mas ke sana. Dapat informasi kuli panggul di toko beras. Kita menuju ke sana. Pas menuju ke sana tim bingungan ini mana tempatnya. Tanya dia satu orang ke yang lain, tanya lagi. Akhirnya ditunjukkan. Tuh mas, cuman satu tempatnya jualan beras. Coba aja datang ke sana, tanya kuli panggulnya. Mungkin ada yang kenal sama yang namanya Haji Sumanto. Pak, mau nanya Pak. Maaf. Iya, tahu ini nggak Pak? Tukang jual beras yang dekat-dekat sini. Toko beras. Oh, cuman di belakang sini aja. Oh iya. Iya, Mas. Sebelah belakang di belakang sini ya. Ya, makasih Pak ya. Makasih mas. Kita menuju ke sana, ketemu sama salah satu seorang kuli panggul di situ. Kita tanya, kenal Pak Haji Sumanto nggak? Isi Pak. Pak. Bapaknya coba tanya bapaknya. Iya. Ya, Pak, sorry Pak, ganggu sebentar bisa? Iya. Iya. Pak, Ya, maaf ada apa, ganggu Mas? nih. Iya, kita cuma mau nanya, Pak. Bapak udah lama kerja di sini? Ya udah lama. Udah lama kerja di sini. Hah? Kenal yang namanya Pak Haji nggak, Pak? Pak Haji. Pak Haji Sumanto. Pak Haji Sumanto. Mungkin bisa ada fotonya nih, Pak. Kasih lihat fotonya. Coba lihat dulu, bentar. Kenal, Pak? Lah, Tahu, Pak? ya tahu lah. Oh, tahu. Hah? Itu teman saya. Oh, teman ada, Pak? Orangnya ada? Gimana Ya Pak? nggak ada lah. Kerja aja di sini niat kagak niat mau gimana? Maksudnya gimana? Ya sekarang gini, saya totalitas kerja di sini, dia aja sampai ngangkat beras saya sampai jatuh muntah darah. Jatuh gimana maksudnya? Kok bisa jatuh? Ya nggak tahu lah saya.
Kok tiba-tiba langsung jatuh muntah darah? Terus dibawa kemana papa? Papa saya dibawa kemana? Ya kalau saya bilang saya tahu, saya kasih tahu Mbak dong. Enggak, ini maksudnya dia muntah darah sakit di dalam, ada penyakit di dalam Pak atau gimana? Tahu, ya taunya orang bilang muntah darah. Tunggu, itu kan temen bapak. Iya, teman saya. Terus? Orang bilang muntah darah, terus ada yang nolong dia. Nah terus ternyata Puli Panggul itu cerita, waktu Pak Haji Sumanto ini jatuh, dia ditolongin sama ibu-ibu namanya Ibu Ipah. Tahu saya sih Ibu Ipah ini katanya tetangganya. Dulu waktu dia kontrak. Tapi Sekarang sering. papa saya di mana beneran nggak tahu pak. Nggak tahu Mbak, intinya terakhir begitu. Ini udah ada orang baik yang nolong. Kira-kira Bapak, terakhir lihat Mbak. papa saya itu kapan? Terakhir pas jatuh muntah Pas jatuh darah. itu, muntah darah itu. Itu kapan pak? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Iya. Oh baru dong? Baru. Sekarang di rumahnya Ibu Ipah berarti? Ya bisa jadi Mas. Jadi ada kemungkinan Ibu Ipah ini yang bantuin Pak Haji berarti? Betul Mas. Dirawat di rumahnya, ada kemungkinan seperti itu? Mana? Betul, bisa jadi. Begitu dapat informasi tentang Ibu Ipah, tim langsung menuju ke Ibu Ipah. Dapat alamatnya, dapat lokasinya, kita menuju ke sana. Kita sampai di sana tanya orang, dia orang yang lain juga. Ternyata semuanya menunjukkan benar itu alamatnya, itu rumahnya. Ada orangnya, coba aja datang ke sana. Permisi. Dan begitu ketemu dengan Ibu Ipah. Ibu Ipah kaget, ada apa ini? Kenapa bak kamera segala? Kaget, bener saya bener kaget deh. Enggak apa-apa. Enggak, kita nggak ada apa-apa kok Ibu. Kita cuman pengen ngobrol-ngobrol aja. Cuman karena pas malam aja ini, mohon maaf ini enggak. Mau di dalam apa mau Di sini aja, di luar aja. Kita rame-rame, takutnya kotor rumahnya. Maaf ya, saya tutup ada bayi soalnya. Oh ya nggak apa-apa Ibu. Ya jadi gini Ibu, ini Ibu Ipah yang sering ke pasar sini? Iya, Betul ya? pasar. Iya, memang Iya. kenapa? Enggak
ke gang yang lain, nyari dari lampu merah ke lampu merah yang lain. Setiap ada manusia gerobak dia datengin, dia tanyain. Ternyata bukan. Itu coba ada gerobak, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat itu ada tuh. Itu papa. Hah? Itu papa. Apa kamu bener? Iya. Papa. Papa. Pak, ini Jihan, Pak. Pak, Papa kenapa di sini tidurnya? Dia lari sekenceng-kencengnya, dia panggil papanya, papa, papa. Dipeluk papanya di situ, rat-rat. Nangis mereka berdua di situ, melepaskan kangen, melepaskan rindu.